Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan usaha tidak berbadan hukum. Yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan perseorangan, yang mana istilah itu menurut istilah, terus menurut pengertian. Menurut istilah perusahaan perseorangan yaitu di Inggris dikenal dengan sole traders, sedangkan di Amerika Serikat dikenal dengan sole proprietorship. Terus di masyarakat Indonesia, perusahaan perseorangan dikenal dengan perusahaan dagang atau usaha dagang. Terus menurut pengertian yaitu perusahaan perseorangan adalah yang merupakan perusahaan yang dilakukan oleh seseorang pengusaha yang dikelola sendiri atau lebih dari satu orang, dan modalnya berasal dari milik seseorang itu sendiri. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang normatif, yang mana pendirian perusahaan perseorang telah dijabarkan atau dijelaskan di dalam pasal 15 UU WDP. Terus permodalan berasal dari satu orang dan tidak memisah antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan yang diperoleh. Terus dikelola oleh pemilik yang berfungsi sebagai direktur atau manajer perusahaan perseorangan tersebut. Terus pembubarannya itu dilakukan dengan cara mutlak, yaitu bubar langsung itu. Terus di sini saya akan menjelaskan match-up, yaitu di Inggris menyebutkan dengan company law. Sedangkan di Belanda menyebutnya dengan vennootschap scratches. Terus di Malaysia menyebutnya itu match-up itu dengan sebutan perkongsian. Sedangkan di Indonesia sendiri, WhatsApp dikenal dengan persekutuan perdata. Persekutuan perdata yaitu perkumpulan orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk menghimpun dengan menggunakan nama bersama, yaitu kayak kerjasama dengan orang lain gitu. Terus diatur dalam bab 8 bagian 1 buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Terus di sini ada norma substantif, yaitu norma substantif ini didirikan berdasarkan perjanjian konsensual. Terus peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 17 tahun 2018, yaitu tentang menjelaskan tentang pendaftaran, pemakaian nama, dan ketentuan peralihan. Terus permodalan berupa uang, barang, dan keahlian. Organisasi dari pengurus sekutu dan pengurus luar sekutu. Terus pembubarannya itu sesuai dengan pasal 1646 KUH Perdata. Terus dapat dibubarkan oleh hakim. Terus di dalam Islam perusahaan perseorangan itu disebut dengan musyarakah, yaitu musyarakah adalah penggabungan, pencampuran atau serikat perjanjian antara dua orang atau lebih di dalam hal modal dan keuntungan.
musyarakah antara musyarakah itu ada dua, yaitu musyarakah amlak dan musyarakah akad atau kontrak. Terus dasar hukum musyarakah yaitu pada surah An-Nisa ayat 12. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.